Halo Sobat Diskusi Bola, Masterclass, kata yang paling tepat untuk disematkan kepada pelatih Shin Tae-yong. Mengawali laga dengan memainkan formasi 5-4-1, Indonesia menunjukkan bahwa skuad siap bertahan untuk menghadapi serangan Vietnam. 5 bek yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Dewangga, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Puncaknya, gelar man of the match jatuh pada bek Indonesia yaitu Dewangga. Dia dinilai sebagai sosok kunci disiplinnya pertahanan Indonesia dalam menghadapi agresifnya gempuran penyerang-penyerang Vietnam. Dipilihnya strategi bertahan juga dikarenakan absennya bek timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot. Meski baru turun sebagai pemain pengganti pada laga kedua melawan Laos kemarin, kehadiran Bagot seharusnya akan menambah kekuatan barisan pertahanan Indonesia sehingga bisa bermain lebih menyerang. Unggul dalam semua hal, Vietnam mencatatkan 70% penguasaan bola, 667 kali operan dengan tingkat akurasi mencapai 87%. Selain itu, dilansir dari data AFF, Vietnam mencatatkan 21 tembakan yang dilepaskan sepanjang laga. Dari 21 tembakan tersebut, hanya 1 tembakan yang tepat sasaran. Jika diperinci kembali, 7 tembakan Vietnam dilepaskan dengan tidak tepat sasaran, sedangkan 13 tembakan lainnya berhasil diblok oleh para pemain Indonesia. Skor 0-0 untuk babak pertama. Evan Dimas masuk pada menit ke-46 untuk membantu menyeimbangkan jalannya permainan. Hasilnya, Indonesia berhasil sedikit keluar dari tekanan Vietnam. Evan mampu mendistribusikan bola hingga daerah pertahanan lawan yang sebelumnya selalu terputus di sepertiga daerah sendiri. Indonesia pun akhirnya mampu mencatatkan 13 kali umpan crossing ke dalam kotak penalti lawan. Hingga menit ke-98, kedua tim tetap tidak bisa mencatatkan gol. Skor kacamata untuk Indonesia melawan Vietnam. Hasil imbang ini menjadi laga pertama timnas Indonesia meraih clean sheet di Piala AFF 2020. Di 2 laga sebelumnya, gawang Indonesia dibobol 2 kali oleh Kamboja dan sekali dibobol oleh Laos. Tampil menyerang pada 2 laga tersebut, taktik parkir bus yang dipilih oleh Shin Tae-yong pada laga ini dapat dipahami dengan baik oleh anak asuhnya. Meski bermain dengan intensitas tinggi, pasukan Garuda tidak kehilangan konsentrasi hingga laga 98 menit berakhir. Dengan hasil laga ini, timnas Indonesia masih berada di puncak klasemen sementara grup B dengan mengoleksi 7 angka. Poin itu didapat dari 2 kali menang dan sekali imbang. Hasil imbang melawan Vietnam menjadi modal tersendiri buat timnas Indonesia untuk menghadapi Malaysia pada laga pamungkas. Setidaknya, skuad Garuda punya kepercayaan diri tinggi karena belum merasakan kekalahan pada gelaran Piala AFF kali ini. Faktor mentalitas yang turun dan skuad yang pincang harus bisa dimanfaatkan timnas Indonesia kala bersua dengan Malaysia. Indonesia yang bisa mengimbangi pasukan Park Hang-seo punya motivasi besar dan keyakinan untuk menang atas Malaysia dan lolos ke babak semifinal. Bagaimana Sobat Diskusi Bola? Mampukah Indonesia keluar sebagai juara grup B dan terhindar dari Thailand di babak semifinal nanti? Tuliskan analisis kalian di kolom komentar ya.